Gondongan sering dianggap penyakit ringan, tapi kalau dibiarkan bisa memicu komplikasi serius. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai parotitis, yaitu peradangan pada kelenjar parotis yang terletak di sekitar pipi dekat rahang bawah, biasanya disebabkan oleh infeksi virus mumps. Tapi bukan hanya anak-anak yang bisa terkena, orang dewasa juga berisiko. Dan sayangnya banyak yang meremehkannya karena awalnya hanya terlihat seperti pembengkakan biasa di pipi atau leher. Penyakit ini menular. Virus penyebab gondongan bisa menyebar lewat percikan air liur, bersin, batuk, atau berbagi alat makan dengan orang yang terinfeksi. Masa inkubasi virus ini berkisar antara 2-3 minggu. Artinya kamu bisa tertular tapi belum menunjukkan gejala sampai 2 minggu lebih. Gejala awal biasanya berupa demam ringan, sakit kepala, nyeri otot, lelah, dan kehilangan nafsu makan. Setelah itu baru muncul pembengkakan pada satu atau kedua sisi wajah di bawah telinga. Kadang disertai rasa nyeri saat menelan, berbicara, atau mengunyah. Wajah pun terlihat tidak simetris, seperti bengkak sepihak. Yang jarang diketahui, gondongan bisa menyebabkan komplikasi serius. Pada pria dewasa, infeksi bisa menyebar ke testis dan menimbulkan kondisi yang disebut orkitis. Ini menyebabkan nyeri hebat dan pembengkakan pada testis. Jika tidak ditangani dengan benar, orkitis bisa mempengaruhi produksi sperma dan berujung pada masalah kesuburan. Selain itu, virus gondongan juga bisa menyerang pankreas, otak, dan ovarium pada wanita. Komplikasi lain termasuk meningitis, ensefalitis, bahkan kehilangan pendengaran permanen pada kasus yang jarang. Meskipun begitu, gondongan umumnya bisa sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Tapi selama masa itu, penderita harus banyak istirahat, minum cukup air, dan menghindari makanan asam yang bisa memicu nyeri lebih hebat di area bengkak. Kompres hangat atau dingin bisa membantu meredakan pembengkakan. Gunakan handuk hangat pada area yang bengkak selama 10-15 menit beberapa kali sehari. Dalam pengobatan tradisional, beberapa bahan alami bisa membantu mempercepat pemulihan. Namun harus diingat, ramuan ini hanya bersifat mendukung, bukan menggantikan pengobatan medis. Jika gejala parah atau berlangsung lebih dari 2 minggu, segera cari pertolongan medis. Berikut ini 3 ramuan alami yang bisa kamu coba untuk membantu mengatasi gondongan secara alami. Ramuan pertama, bawang putih dan minyak kelapa. Bawang putih mengandung alisin, zat aktif dengan efek antivirus dan antiinflamasi. Tumbuk 3 siung bawang putih, campurkan dengan 1 sendok makan minyak kelapa hangat, lalu oleskan ke area bengkak secara perlahan. Diamkan selama 20 menit, lalu bersihkan dengan kain hangat. Ulangi 2 kali sehari untuk membantu meredakan peradangan. Ramuan kedua, jahe dan madu. Jahe dikenal sebagai antiinflamasi alami. Rebus beberapa irisan jahe segar dalam 2 gelas air selama 10 menit. Setelah itu, saring dan tambahkan 1 sendok makan madu murni. Minum selagi hangat 2 kali sehari. Ramuan ini membantu mengurangi nyeri, memperkuat sistem imun, dan melawan virus dari dalam tubuh. Ramuan ketiga, biji kelabat dan kunyit. Biji kelabat atau fenugreek memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Rendam 1 sendok makan biji kelabat selama 4 atau 5 jam, lalu haluskan sampai menjadi pasta. Tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit, aduk rata dan oleskan ke bagian bengkak. Biarkan selama 30 menit sebelum dibilas. Lakukan ini 1 kali sehari sampai pembengkakan mereda. Gondongan memang bisa terlihat sepele di awal, tapi bisa berdampak besar jika tidak ditangani dengan baik. Maka penting untuk mengenali gejalanya sejak dini, mengambil tindakan tepat, dan mendukung proses penyembuhan dengan cara alami yang aman dan efektif. Dan jangan lupa hindari kontak langsung dengan orang lain selama masih dalam masa penularan. Istirahat cukup, perbanyak konsumsi cairan, dan pantau perkembangan gejala dari hari ke hari. Jika ada tanda-tanda komplikasi seperti nyeri testis, sakit kepala berat, muntah, atau kejang, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk melawan infeksi, tapi hanya kalau kita bantu dengan pola hidup sehat dan perawatan yang tepat. Jangan tunggu parah, jangan abaikan sinyal dari tubuhmu.